Shalom, salam damai sejahtera untuk kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami, kita akan belajar pelajaran Swasabat bersama-sama, pelajaran yang keempat dengan satu judul yang menarik, Persembahan untuk Yesus. Dari kami berempat, melalui pelajaran Swasabat dan belajar Swasabat bersama-sama dari studio Voice of Seven Conference Jawa Kawasan Timur. Pada saat ini saya sebagai moderator Pendeta Pancakarsum melayani sebagai gembala jemaat di Tidar 2 dan juga Taman Getsemani Surabaya. Pada saat ini saya tidak sendirian, saya tentunya ditemani dengan beberapa teman-teman pelayanan saya. Dan mulai dari sebelah kiri saya, boleh memperkenalkan diri Pak Pendeta. Baik, saya Pendeta Daniel Siswanto. Saya melayani sebagai gembala jemaat di Jemaat Putra Agung dan Jemaat Maranatha Surabaya. Oke, baik. Narasumber kita yang pertama adalah Pendeta Daniel Siswanto. Beliau adalah gembala jemaat di Putra Agung ya, Pak Pendeta ya. Siap. Dan juga Jemaat Maranatha. Selanjutnya silakan boleh menyapa pemirsa kita, Pendeta. Shalom, saudara-saudara yang kesalahan Tuhan. Saya Pendeta Franklin Satori. Saat ini saya melayani sebagai gembala jemaat di Dharma Husada Indah. Baik, Pendeta Franklin Satori, gembala jemaat Dharma Husada Indah. Selanjutnya, silakan Pak Pendeta. Shalom, saudara-saudara. Saya Pendeta Meiki Lapasiang, melayani di conference di pelayanan Departemen Penerbitan Roh Nubuat dan juga Musik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Meiki Lapasiang. Jadi pada sore hari ini, pada saat ini, kita bersama-sama dengan Pendeta Daniel Siswanto, Pendeta Franklin Satori, dan juga Pendeta Meiki Lapasiang yang akan membahas, menuntaskan pelajaran kita. Semoga pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, persiapkan hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus Tuhan yang Tuhan curahkan dari sorga kepada masing-masing kami. Ketika kami akan belajar pelajaran Swasabat ini bersama-sama, pelajaran yang keempat, persembahan untuk Yesus. Pelajaran ini boleh memberikan berkat rohani bagi kami, terlebih lagi boleh menumbuhkan iman kami hari demi hari, semakin setia kepada Tuhan, khususnya dalam hal pemberian kami kepada Yesus. Bersamalah dengan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, judul pelajaran Swasabat kita adalah persembahan untuk Yesus. Jadi pelajaran yang keempat, ayat intinya terdapat dalam Mazmur 116 ayat 12 dan sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita ketahui bahwa persembahan untuk Yesus ini berbeda dengan persepuluhan. Kalau persepuluhan itu adalah memang sudah milik Tuhan, yang sudah diharuskan itu untuk Tuhan. Ada sisa yang ada pada kita, yaitu 90% tentunya. Nah, disitulah kemurahan hati kita itu diuji oleh Tuhan. Pendeta Daniel Siswanto, bagaimana menurut Pak Pendeta mengenai pelajaran kita ini? Lalu apa hubungannya ketika saya memberi? Adakah misalnya saya memberi sesuatu kepada Pendeta Daniel Siswanto, kan biasanya ada motif-motif sendiri ya. Itu bisa saja mungkin saya ada maksud tertentu supaya Pendeta Siswanto bisa membalaskan kepada saya ya. Nah, ini sekarang apakah ketika kita memiliki motif yang sama memberi kepada Yesus, apakah kita boleh nggak punya motif seperti itu supaya saya dapat sesuatu juga dari Tuhan ya? Jadi kira-kira apa yang menjadi motif kita dalam memberi kepada Yesus, khususnya dalam persembahan ini? Silakan Pak Pendeta. Baik, pemirsa yang dikasih Tuhan, kita sungguh sangat bersyukur. Sekali lagi sudah disinggung oleh Pendeta Panca bahwa Tuhan yang memiliki akan semua ini 100%. Kemudian Tuhan memiliki bagian yaitu 10% yang dikatakan sebagai persepuluhan. Persepuluhan. Ya. Masih 90%. Masih banyak. Yang sisa sama kita ya? Yang sisa pada kita. Oke. Nah, itu sebabnya
ada yang disebut dengan persembahan-persembahan. Di dalam Alkitab ada yang disebut dengan persembahan penghapus dosa misalnya. Apa itu persembahan penghapus dosa? Adalah sebuah respon terhadap kasih anugerah Allah. Jadi kita mempersembahkan. Ada juga yang disebut dengan persembahan syukur. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan banyak berkat, baik berkat kesehatan, berkat kemakmuran, bahkan hal-hal yang menopang kehidupan kita. Jadi kita memberikan persembahan khusus. Ada juga yang disebut dengan persembahan untuk orang-orang miskin. Kita perlu bantu akan orang-orang miskin ini, dan itu perlu persembahan. Dan bahkan ada juga yang disebut dengan persembahan untuk membangun atau memelihara rumah ibadah. Jadi 90% yang kita miliki ini akan kita persembahkan kepada banyak hal ini sebagai tanda syukur kita. Masalahnya adalah kadang-kadang memang ada banyak tanggungan kita kan. Manusia ini hidup penuh dengan banyak situasi yang memungkinkan kita berhutang. Sementara kita berhutang, kemudian kita harus mempersembahkan persembahan ini. Nah, inilah yang menjadi kendala bagi masing-masing kita. Sudah 90% dari bagian kita, kemudian masih lagi ada persembahan-persembahan. Mampu nggak kita? Kemudian kalaupun kita harus memberikan persembahan itu, apa motivasi kita? Ya, sekali lagi bahwa ketika kita membawa persembahan kita, maka di dalam Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita mengasihi Tuhan. Amin. Nah, inilah karena Tuhan sudah mengasihi saya, Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada saya, menopang saya, memberkati kesehatan saya memberikan persembahan. Jadi persembahan ini sangat luas. Di Alkitab tadi diberikan banyak contoh tentang persembahan penghapus dosa, persembahan untuk orang miskin, persembahan untuk membangun rumah ibadah, ya, dan banyak persembahan. Nah, uang memang dapat menjadi kekuatan yang luar biasa, tetapi itu juga bisa menjadi bahaya. Siapa sih yang bisa mengendalikan uang? Ya kan? Uang ini luar biasa. Kalau kita salah menggunakan, uang bisa menjadi sesuatu yang membahayakan, menjadi kejahatan. Dan kita bersyukur sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang murid-murid Yesus yang mempelajari kebenaran firman Tuhan, Pak Panca. Kenapa? Karena di Alkitab banyak tentang nasihat-nasihat tentang penggunaan uang. Dikatakan di sini, satu dari setiap ayat dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas berbicara mengenai uang. Artinya, sekalipun kita punya 90%, ya, banyak uang, harusnya kita ini bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan telah mengatur dengan begitu luar biasa kepada kita. Kita menyadari apa enggak? Ada beberapa prinsip di dalam motivasi kita memberi. Yang pertama, Tuhan itu kaya. Kira-kira kalau kita mau ngasih kepada Tuhan, berdampak nggak? Tuhan sudah kaya, Tuhanlah pemilik alam semesta. Tapi itu prinsip pertama, Tuhan kaya. Tuhan tidak membutuhkan persembahan-persembahan kita. Sebagaimana Pak Panca katakan, memberikan persembahan itu adalah berbicara tentang kemurahan hati. Ya, jadi betul. Prinsip pertama yang harus kita tahu adalah Tuhan itu kaya. Yang kedua, pemilik segala sesuatu. Pemilik segala sesuatu. Iya, kan? Kemudian prinsip yang kedua, ini motivasi kita ya, mengasihi Allah. Ya, pena inspirasi Ellen G. White dalam nasihat penataran mengatakan begini: Allah mengizinkan kita untuk menunjukkan penghargaan kita akan kebaikan-kebaikannya dengan usaha-usaha pengorbanan diri untuk diberikan kepada orang-orang lain. Jadi kalau kita memberikan persembahan, itu tanda kita mengasihi Allah. Amin. Ya kan? Tanda mengasihi Allah. Yang ketiga, prinsip dasar dari memberi persembahan yang ketiga adalah kerelaan. Kerelaan. Dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 9 atau di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 diceritakan di sana, atau inti daripada ayat-ayat ini menekankan bahwa persembahan-persembahan kita adalah bukti kerelaan kita untuk mengorbankan diri bagi Allah. Jadi Tuhan itu kaya. Sebenarnya tidak perlu bantuan kita.
semua sudah bisa dihandle. Yang kedua, karena kita mengasihi Allah. Dan yang ketiga, karena kerelaan hati kita. Yang keempat, apalagi prinsip untuk motivasi persembahan? Pengalaman rohani. Persembahan dapat menjadi pengalaman rohani yang dalam, satu ekspresi yang nyata bahwa kehidupan kita diserahkan sepenuhnya kepada Allah sebagai Tuhan kita. Beberapa pekan yang lalu kita mempelajari bahwa ketika kita memberikan persembahan atau persepuluhan, itu kan berbicara tentang iman. Dan iman itu selalu berbicara tentang pengalaman rohani. Pengalaman rohani, Pak Panca. Jadi kalau kita mau memberi persembahan dalam bentuk apa saja tadi, membantu orang miskin, membantu untuk membangun rumah ibadah, atau bersyukur karena sudah diselamatkan, ditopang oleh Allah, karena kita mau bertumbuh secara pengalaman rohani kita. Kemudian yang kelima, Allah itu murah hati. Persembahan itu datang dari hati yang percaya kepada Allah, yang terus-menerus menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita sebagaimana yang terbaik dalam pemandangannya. Nggak kurang-kurang Allah memberikan berkatnya kepada kita. Masa kita mau menerima terus? Bukankah kita juga perlu menyalurkan berkat Allah? Maka itu jelas berbicara tentang kemurahan hati atau Allah yang sangat murah hati. Dan yang keenam, kepastian keselamatan. Persembahan kita bergantung pada keyakinan bahwa kita memiliki kepastian keselamatan dalam Kristus. Itu bukanlah suatu untuk memenangkan Allah atau untuk mencari penerimaan Allah. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditolong, kita sudah ditopang. Ya apalah respon kita? Salah satunya adalah bahwa kita sudah memperoleh keselamatan. Dan yang terakhir untuk motif daripada prinsip memberi tadi adalah ekspresi bersyukur. Persembahan kita meluap dari hati yang telah menerima Kristus melalui iman sebagai satu-satunya sarana yang cukup untuk rahmat dan penebusan. Bersyukur. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi sekalipun kita memberikan persembahan, Pak Panca, bukan karena ini tanggung jawab saya sebagai anggota gereja, bukan karena kasihan dia perlu kita tolong, bukan. Karena apa? Karena ekspresi bahwa saya sudah diberkati Tuhan. Maka ketika kita memberikan persembahan-persembahan yang kita ambil dari 90%, itu terserah besarnya, bebas, karena tidak ada pengaturan di sana. Yang sisa pada kita adalah 90%, bisa digunakan untuk macam-macam persembahan. Tetapi kuncinya adalah bagaimana kita mengekspresikan. Karena ada janji Tuhan, Pak Panca, dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janji yang luar biasa. Oke, amin. Luar biasa. Bagaimana saya tadi catat ya, pendeta ya, bagaimana kita memberi itu harus dengan kerelaan hati. Jadi jangan terpaksa, jangan terdesak, juga jangan terbeban, karena kita harus memberi dengan sukacita ya. Jadi tadi motivasi dalam memberi pun juga jelas, karena memang saya memberi karena saya mengasihi Tuhan, begitu ya. Satu kali ada satu cerita ini di sebuah gereja ya. Ada seorang bapak-bapak ini, tadi sudah dengar ini cerita ini. Jadi seorang bapak-bapak ini dia pergi ke gereja, lalu ada dua kantong dalam celananya. Yang satu persembahan 100.000, yang satunya ada uang 100.000 sebelah kanan, sebelah kirinya 10.000. Lalu tiba-tiba ada diakon maju ke dia kaget, langsung diambil persembahan itu, langsung dia berikan. Lalu dia tersadar bahwa yang dia berikan itu adalah 100.000. Padahal rencananya yang dia berikan adalah 10.000 tadinya. Akhirnya selama ibadah dia tidak tenang. Aduh, kenapa ini saya berikan 100.000 ini? Sampai di luar selesai ibadah, dia cari pendeta. Ya, saya salah kasih persembahan. Loh, harusnya persembahan yang dikasih berapa? 10.000.
Yang tadi dikasih 100.000. Lalu dikumpulkan uang 100.000, rupanya banyak juga 100.000 dikumpulkan. Yang mana persembahan yang sudah dikasih, ya kan? Ternyata bapak itu bingung. Akhirnya cerita itu saya tutup di situ saja, tidak dilanjutkan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah yang diberikan oleh bapak itu 100.000, tetapi hatinya 10.000. Itulah mungkin motivasi memberi kita ya. Bukan dari besar kecilnya pemberian kita, tapi dari kerelaan hati kita. Untuk apa kita memberikan dalam jumlah yang besar kalau memang kita tidak rela hati? Atau mungkin kita memberi dengan jumlah yang wah, tetapi itu mungkin hanya untuk supaya sebagai tanggung jawab saya sajalah. Itu mungkin beberapa motif yang salah. Kita ketahui memang bahwa kita hidup ini punya banyak tanggungan. Pendeta Franklin ini punya banyak tanggungan. Mungkin ada cicilan ya, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan laptop, cicilan segala macam. Jadi mungkin 90% ini tadi Pendeta Siswanto, tidak sepenuhnya juga 90% itu kita berikan kepada melalui persembahan. Pendeta Franklin, kira-kira baiknya porsi dalam memberi persembahan itu kira-kira berapa kira-kira? Dalam jumlah yang berapa persen sebaiknya? Lalu hubungan antara persembahan dengan kita punya ibadah itu bagaimana, Pendeta Franklin? Ya, terima kasih Pendeta Panca. Kalau kita berbicara mengenai persembahan, ada satu kalimat yang tidak bisa kita anggap remeh, dan kata ini selalu berhubungan dengan persembahan. Kata itu adalah dalam bahasa Ibrani nedabah. Nedabah itu artinya adalah sukarela, merelakan diri, dan bahkan lebih utamanya kata nedabah itu sangat dekat hubungannya dengan pelayanan kepada Sang Mesias. Oleh sebab itu pelajaran sekolah sahabat kita menunjukkan kepada kita semua bahwa memang persembahan seyogyanya tidak ada presentasinya, tidak ada seperti persepuluhan yang ditetapkan 10%. Namun demikian, kita memberikan persembahan yang sukarela itu dengan sukacita itu juga ada unsur wajib. Kenapa wajib? Di dalam peribadatan ada 4 hal yang sangat esensi, sangat penting, yaitu belajar. Kita belajar, berkhotbah, itu juga kita menyampaikan firman, anggota mendengarkan. Sekolah sahabat seperti sekarang, itu adalah esensi yang penting. Lalu yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, musik. Itu juga penting di dalam ibadah. Dan yang keempat yang tidak bisa tidak, itu adalah persembahan. Saya ingin bacakan ayatnya dalam Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Dituliskan begini: 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Minimal ada 3 bangsa Israel setiap tahun. Ayat itu tidak berhenti sampai di situ, dituliskan demikian: janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Sekali lagi, persembahan itu sukarela, sangat dekat dengan kalimat nedabah, yaitu merelakan diri, sukacita, melayani kepada Sang Mesias. Tetapi di dalamnya juga ada unsur kewajiban. Bahkan Alkitab katakan jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ayat 16, ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan. Bahasa Indonesia terjemahkan sekedar persembahan. Cuman yang lebih bagus adalah dengan kerelaannya. Kerelaan persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, sesuai dengan berkat kita. Lalu saya lompat ke Mazmur 96 ayat 8, dituliskan demikian: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Menarik ini.
bawa persembahan dan masuk ke pelatarannya. Jadi kalau seorang yang kritis dalam tanda positif membaca ayat, kita jangan hanya sekedar membaca. Ini artinya kita jangan masuk ke pelataran tanpa bawa persembahan. Ya, jadi ini alegori yang dibalikan saja. Alkitab katakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawa persembahan dan masuk ke pelatarannya. Berarti kalau tidak ada persembahan, jangan masuk ke pelatarannya. Nah, itulah sebabnya walaupun persembahan itu bersifat sukarela, walaupun itu bersifat tidak ada paksaan, tidak ada presentasi yang ditetapkan, ada unsur wajib kita membawanya dengan sukacita dan gembira. Jangan seperti tadi ya, 100.000 rupanya dia salah ambil. Akhirnya dia murmur di hatinya, bergumul dia ya. Tenang juga. Dia tidak tenang. Jadi harus sukacita, harus dengan gembira. Satu lagi saya tambahkan, pendeta. Mungkin sebelum pendeta tambahkan satu, berarti porsi persembahan ini ketika seseorang diberkati satu, dia memberikan mungkin 0,1 ya persembahan ya. Lalu mungkin ketika Tuhan mempercayakan lebih banyak, kira-kira pendeta sepakat nggak ya? Berarti persembahannya juga harus lebih banyak. Ya. Semakin bertambah berkat yang diberikan juga berarti jumlah persembahan itu juga harus lebih banyak juga. Ada kalanya ketika Tuhan memberkati semakin memberkati, malah persembahannya tetap. Ya. Itulah tadi yang saya mau tambahkan. Apa konsep berkat dalam pikiran kita? Berkat itu apa? Kan tadi kita baca ayatnya ya. Masing-masing memberikan persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu. Sekarang saya tanya kepada kita dan pemirsa yang ada di rumah, apa konsep berkat dalam hati kita? Apakah itu hanya materi? Apakah itu hanya uang? Tapi apakah kita juga masukkan berkat itu adalah kesehatan, ketika anak-anak kita berhasil kuliah S1, S2 selesai, ketika anak-anak mau masuk ujian, ikut UMPTN atau sebagainya, mereka lulus, mereka masuk, itu berkat. Kalau kita merasakan berkat, itu merasa sukacita, jangan lupa berkat itu harus kita tunjukkan, kita harus nampakkan, wujudkan dalam persembahan kita. Jadi berkat itu bukan hanya dinilai dari uang saja ya, betul. Ya, tapi ada banyak berkat Tuhan yang sebenarnya Tuhan tawarkan kepada kita, bahkan Tuhan berikan kepada kita. Betul. Tapi termasuk manusia, berkat rohani, pendeta. Betul, berkat rohani. Tapi kadang-kadang manusia kan menghitung berkat itu, wah. Orang Manado bilang doi. Kalau orang Batak bilang hepeng. Dangadong hepeng berarti dangadong berkat. Kadang-kadang kan kayak gitu kan. Iya. Rupanya konsep inilah mungkin yang sedikit keliru, bahwa berkat rohani itu juga ada yang merupakan berkat. Betul. Jangan hanya cuan saja. Cuan saja. Jangan hanya gongsi-gongsi. Iya. Semua itu kita harus pikirkan dengan baik, matang-matang. Walaupun tidak ada presentasi, pendeta ya. Tidak ada yang namanya presentasi berapa-berapa, enggak. Tetapi ingat, apa konsep berkat dalam pikiran kita? Itu harus kita letakkan benar-benar. Sehingga walaupun mungkin kita kasih persembahan 100.000, 200.000, 300.000, kita sukacita, kita gembira. Daripada ditetapkan presentasi, ditetapkan kewajiban, tapi kita berikan dengan ngedumel. Nggak jadi berkat bagi yang memberi ataupun yang menerima. Ada saya baca di sekolah sahabat kita malah dituliskan, kalau kita memberi dengan persungutan tidak menjadi berkat, malah itu malah menjadi sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Ya. Oke, baik. Jadi porsi dalam persembahan itu tidak ditentukan berapa, tetapi memang kita perlu memberikan juga persembahan itu sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Bukan hanya berkat materi yang diberikan, tapi ada begitu banyak berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Tapi paling tidak berkat yang diberikan juga, persembahan yang diberikan juga itu pantas ya. Jadi jangan kita misalnya terima, saya sebut jumlah lah, kita terima berkat 100 juta, perpuluhan 10 juta, tiba-tiba persembahan kita 50.000. Itu mungkin harus disesuaikan juga. Saya rasa sih mungkin porsinya juga bukan hanya sekedar sukarela, tapi apakah saya pantas layak memberikan ini?
Ya, seperti itu pendeta ya. Ya, seperti itu. Ini saya tambahkan sedikit lagi. Mungkin saya sudah mengambil porsinya teman saya jadinya ini. Karena pendeta tanyakan ke saya. Di Alkitab kan kita sudah baca itu ada janda yang miskin itu ya. Janda yang miskin. Dia memberikan, lalu Tuhan punya informasi kepada para murid, diajak adalah lihat itu, orang yang kaya memberikan dari kelimpahannya. Si miskin itu, janda itu memberikan seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya. Nah, itu menarik ya. Seperti tadi pendeta Panca sebutkan, bagi orang yang penghasilan 1M, 1 juta itu tidak ada apa-apanya. Ya. Ketika Bagi dia mereka berikan yang penghasilan 1 juta, lalu dia berikan 800.000 misalnya, sekali. Allah melihat dia, Allah melihat dia. Betul. Waduh, jadi memang Allah ketika kita memberi, Bapak Ibu, Tuhan melihat hati kita, kerelaan hati. Tadi sudah disampaikan oleh pendeta Daniel Siswanto, ditekankan kembali oleh pendeta Franklin bagaimana kita memberi bukan hanya dengan rela hati, tapi juga dengan hati yang bersukacita. Pendeta Miki Lapasiang, kira-kira dalam bentuk apa dan bagaimana kira-kira Allah itu memperhatikan kita punya persembahan? Ya. Kadang-kadang ada persembahan itu mungkin dalam bentuk uang, ada juga mungkin dalam bentuk barang, bahkan ada juga umat-umat Tuhan yang mungkin memberikan rumahnya ya, mungkin untuk ini saya berikan tanah, saya berikan rumah. Bagaimana Tuhan memperhatikan akan hal itu, Pendeta Meki? Oke, terima kasih Pendeta Panca. Shalom pemirsa. Bagian yang pertama sehubungan dengan pertanyaan ini adalah kualitas persembahan yang menjadi perhatian utama. Nah, kualitas persembahan ini itu adalah yang diperhatikan, yang pertama adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua sudah disampaikan sedikit oleh Pendeta Franklin bahwa diberikan dengan sukacita. Jadi dua hal ini menekankan tentang penerimaan persembahan itu oleh Tuhan. Jadi yang memiliki kualitas terbaik dan sukacita. Nah, di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44, kemudian di dalam buku Kisah 10 ayat 1 sampai 4, di sana berbicara tentang dua profil. Yang pertama adalah seorang janda. Kemudian yang kedua, seorang perwira Roma yang disebut Cornelius. Nah, dua tokoh ini disampaikan untuk berbicara tentang sejauh mana Tuhan memperhatikan persembahan kita. Apakah jumlahnya atau apa? Nah, kalau kita perhatikan dalam pelajaran ini, kita ketahui bahwa upah harian satu hari itu adalah 1 dinar. Nah, ketika kita memperhatikan persembahan dari janda itu 2 peser koin. Dan itu adalah 1/64 dari upah harian. Jadi, di bawah dalam segi nilai itu barangkali kecil. Tetapi tahukah bahwa dia memberi dari apa yang dia punya. Semua dia berikan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Kemudian yang berikut, Cornelius. Dalam catatan Alkitab disebutkan bahwa dia adalah orang yang saleh, dia dan keluarganya takut akan Allah, kemudian selalu memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dari 4 bagian ini ada satu hal yang ditekankan di sini adalah dia memberi banyak sedekah. Kalau kita melihat dari segi nilai, dari jumlah, mana yang lebih banyak? Cornelius atau janda ini? Jelas kita akan katakan Cornelius. Tetapi dua persembahan ini sama-sama berkenan kepada Tuhan. Berarti bukan menekankan tentang jumlah, tetapi memperhatikan tentang kualitas terbaik dia berikan dan berikan dengan sukacita. Kemudian yang berikut dalam pelajaran kita ini adalah ada penekanan tentang stoples besar dan stoples kecil. Nah, saya pikir ini adalah lanjutan dari pelajaran ini. Ada 2 tokoh yang dibicarakan di sana. Ya, kita lihat dalam pelajaran ini ada Maria, kemudian ada Yudas. Siapa Maria? Oh, Maria ini dia memberikan kepada Yesus persembahan 300 dinar.
Dan 300 dinar ini adalah upah untuk 1 tahun. Sementara dalam stoples kecil, di sana ada Yudas. Nah, Yudas itu dia memberikan 1/3. 30 keping perak itu 1/3 dari nilai Maria Magdalena. Jadi kalau kita perhatikan upah 1 tahun Maria persembahkan kepada Yesus. Yudas, kita tidak bicarakan hal yang lain, tetapi kita bicara tentang persembahan ini. Dia berikan 1/3 dari apa yang Maria berikan. Jadi pembanding-pembanding ini bagaimana kita perhatikan bukan sesuatu jumlah berapa, tetapi bagaimana dia memberi dengan penuh kualitas, terbaik, dan sukacita. Gaji sepanjang tahun, coba kita berikan kepada diberikan semua. 1 tahun loh. 1 tahun. Bukan 1 bulan. Tapi ini dia persembahkan kepada Yesus. Amin. Kemudian Yudas 1/3, banyak dari yang kita punya 1/3 kita berikan. Nah, ini membutuhkan penyerahan yang benar-benar untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saya pikir Tuhan melihat persembahan ini ketika persembahan itu benar-benar berkualitas dengan sukacita dan yang terbaik. Kira-kira ini boleh saya sampaikan untuk pelajaran kasih. kita. Jadi kembali lagi diingatkan ya bagaimana kita memberi dengan sukacita. Mungkin pertanyaan sederhana untuk ketiga narasumber. Kira-kira, terserah siapa yang mau jawab ya. Kira-kira kalau kita memberi persembahan, boleh nggak kita supaya saya dapat berkat juga gitu. Kira-kira gimana? Terserah siapa yang mau jawab. Pendeta Franklin, Pendeta Meki, atau Pendeta Daniel Siswanto. Kadang-kadang ada orang, saya bawa persembahan supaya saya dapat sesuatu. Nah, begitu dia nggak dapat sesuatu, kecewa lah dia ini kadang-kadang. Nah, itu bagaimana itu kita melihat akan boleh nggak sih kita mengharap sesuatu ketika kita memberi persembahan? Ya, prinsip-prinsip memberi seperti saya pancing supaya dapat, kan begitu. Tapi bukan itu prinsip memberi persembahan. Saya kasih itu saya kasih apa istilahnya? Saya kasih kail, saya kasih umpan supaya bukan itu. Prinsip memberikan persembahan bukan itu. Karena dasar prinsip memberi persembahan adalah datang dari hati, bukan dengan motivasi ketika saya akan memberikan maka akan dapat yang banyak. Walaupun memang itu yang Tuhan janjikan. Tapi bukan itu prinsip dalam memberikan persembahan. Ya. Oke. Pendeta Franklin, kira-kira punya enggak pengalaman suatu kali memberi yang besar, enggak diduga-duga tiba-tiba dapat yang besar? Ada punya pengalaman? Ya, terima kasih. Kita harus meletakkan persembahan ini dalam konsep yang benar seperti persepuluhan. Bahwa kita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan berbeda dengan konsep pesugihan. Kalau pesugihan, kita datang, kita memberi sesuatu, nanti ada sesuatu yang kita dapatkan. Tapi konsep persepuluhan ataupun persembahan, kita merasakan berkat dulu. Kita memberikan perpuluhan karena kita sudah diberkati nih. Sudah diberkati, kita sisihkan dan Tuhan tetapkan 10%. Sama juga dengan persembahan. Persembahan kita sudah merasakan berkat, maka kita terdorong untuk memberikan dengan sukacita tanpa ada presentasi untuk Tuhan juga, untuk membantu orang dan seterusnya ya. Artinya konsep yang kita perlu benarkan nih, berkat itu di pikiran kita dan pemirsa yang ada di rumah itu apa berkat itu. Jangan sampai kita memberi supaya mendapatkan berkat, atau Tuhan itu menjadi seperti pesugihan. Kalau Tuhan Yesus itu seperti pesugihan, maka konsep kita beribadah sama dengan yang percaya kepada pesugihan. Tapi kita percaya kepada Yesus yang sudah memberkati kita dengan berkat yang paling mahal adalah keselamatan. Sehingga berkat-berkat materi yang kita dapatkan, berkat jasmani itu kita berikan kepada Tuhan dalam ucapan syukur melalui persembahan. Kalau ditanya, apa Pendeta Franklin pernah secara pribadi memberikan persembahan?
atau mungkin juga membantu orang ya, terus tiba-tiba Jumlahnya cukup besar. cukup besar lalu dibantu lagi ya sebagai seorang hamba Tuhan karena saya pendeta ya. Sering sekali. Jadi dalam kehidupan kami di rumah tangga saya, selain kita memberikan apa yang sudah menjadi milik Tuhan melalui persepuluhan, persembahan itu juga kita belajar untuk memberikan dengan sukacita, dengan gembira kita berikan. Lalu kami juga di rumah biasanya kami sisihkan juga untuk orang-orang yang susah ya, orang-orang yang di sekitar kami dan Sosial itu. dana sosial. Dan ketika kami berikan itu, banyak juga beberapa anggota yang tergerak ketika mereka melihat pelayanan kami, mereka pun ini pendeta. Jadi saya juga merasakan itu. Memang tidak dapat dipungkiri ketika kita memberi akan ada juga berkat-berkat Tuhan. Tapi ingat, konsep kita memberi persembahan itu bukan seperti pesugihan, bukan. Oke. Jadi ada prinsip ilmu persembahan ini, ketika kita memberi satu, lalu kita mengharap satu, hasilnya satu bagi satu ya. Satu bagi satu. Ketika kita memberi satu, lalu kita mengharap dua, hasilnya itu setengah. Ya kan? Ya. Ketika kita memberi satu, lalu kita mengharap 5, hasilnya malah lebih kecil lagi. Ya. Tetapi ketika kita memberi satu lalu kita tidak mengharapkan apa-apa, itu hasilnya tidak terhingga. Jadi memang Alkitab menyampaikan bahwa berilah dengan sukarela itu berarti tanpa berpikir akan dapat balasan setimpal atau lebih dari ini. Mungkin kalau bahasa pasarnya pendeta, udah kalau ngasih aja, nggak usah terlalu banyak itu kasih aja gitu. Kasih aja lah, Ya. nggak usah harap apa-apa. Ya. Oke. Baik, pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun kita berada, kita sudah masuki akhir dari pelajaran Sekolah Sahabat kita, dan tentunya ada begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani yang menarik yang pernah kita rasakan dan alami, dan tentunya ini juga menjadi bagian satu pertumbuhan iman bagi kita, karena salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, setiap saat adalah nafas kehidupan. Wah, ini kalau kita suruh bayar satu kali nafas 1.000, 2.000, mungkin saya nggak mampu untuk bayar ya. Gaji saya sebulan mungkin hanya untuk bayar nafas 2 hari. Oke, baik. Mungkin pesan singkat Pendeta Daniel Siswanto untuk pemirsa, kira-kira apa mengenai pelajaran Sekolah Sahabat kita ini? Kira-kira nasihat apa yang perlu kita bisa ikuti? Silakan Pendeta. Baik, saya tekankan kembali sebagaimana pelajaran Sekolah Sahabat kita, bahwa ketika kita memberi itu adalah karena respon kita sudah diberi. Ya, sekali lagi bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalaupun saya memberi atau memberikan bantuan kepada orang yang mungkin membutuhkan, seandainya saya tidak memberi pun, Tuhan akan melihara dia. Kenapa? Karena sama seperti bunga bakung yang mungkin kita nggak pernah ngatur, Tuhan melihara dia. Jadi kenapa saya harus memberi dia? Itu karena respon saya. Itu karena cinta saya. Karena apa? Karena Tuhan sudah mencintai saya. Jadi Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada, sekali lagi Tuhan menginginkan sebuah motivasi yang benar di dalam memberi. Allah tidak hitung-hitungan loh. 100% diberikan kepada kita, dan hanya 10% diminta bagiannya. 90% kelola sendiri. Kan luar biasa. Namun kita juga harus bijaksana di sana, di dalam menggunakan, mengelola, termasuk juga memberikan persembahan-persembahan. Persembahan-persembahan ini semuanya adalah kudus di mana Tuhan. Jika kita berikan dengan sukacita, dengan motif yang benar, itu akan jadi berkat. Tapi jika tidak dengan motif yang benar, ini yang perlu kita harus sadari. Oke, jadi ini kata-kata penutup ya dari Pendeta Daniel Siswanto. Saya garis bawahi sedikit saja bahwa motif kita memberi itu karena kita mengasihi Tuhan. Ya, bukan karena ada embel-embel apa-apa, tapi karena murni saya memberi karena saya mengasihi Tuhan. Pendeta Franklin, kira-kira ada ajakan untuk pemirsa mengenai pelajaran Sekolah Sahabat kita? Ya, bagi saya pribadi untuk persembahan khususnya ya, karena persepuluhan itu sudah ditetapkan, itu adalah kontrak dari Allah. Marilah kita belajar untuk memberi. Mungkin kalau hari ini baru kita beri 50.000, ya kita belajar memberi, naikkan lagi. Kenapa?
supaya kita harus memiliki konsep yang benar bahwa kita memberi karena Allah sudah lebih dulu memberi kepada kita, yaitu anaknya yang tunggal, keselamatan itu sendiri. Keselamatan, ya. Wah, ini menarik nih. Terakhir, Pendeta Meki Lapasiang, Ya. adakah kira-kira nasihat ataupun pesan rohani untuk kita mengenai pelajaran kita ini? Ya, beragam dari data yang ada bahwa persembahan itu berbeda-beda jumlahnya. Tetapi penekanan yang mau disampaikan di sini yang lainnya adalah ketika persembahan itu diberi, hatinya pun berada di sana. Jadi berapapun jumlah itu, ketika persembahan itu kita persembahkan, maka hati kita pun ikut dipersembahkan bersama dengan persembahan itu. Jadi kira-kira pelajaran ini akan menolong kita semua, pemirsa di rumah, kita yang ada di tempat ini, berapapun jumlah itu, biarlah hati kita pun ikut dipersembahkan saat kita memberikan persembahan. Oke, saya satukan secara sederhana ya. Jadi dari hamba Tuhan ini, jadi bagaimana kita memberi karena kita mengasihi Tuhan, dan memberilah dengan sukarela ya, dengan sukacita. Lalu kenapa kita memberi? Karena Allah sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Dan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Meki Lapasiang, bukan hanya sekedar persembahan saja yang diberikan, tapi bagaimana kita juga memberikan tubuh kita, hati kita sebagai persembahan yang hidup. Baik Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang keempat. Kiranya ini bisa menjadi berkat rohani bagi kita, meningkatkan akan pertumbuhan iman kita, dan kita semakin tertantang untuk memberikan persembahan kita, tentunya dengan sukarela, dengan sukacita, bukan hanya sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan dalam bentuk materi, ya, tetapi bagaimana kita juga menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Saya Pendeta Pancakarsum bersama dengan Pendeta Denis Siswanto, Pendeta Franklin Satori, dan juga Pendeta Meki Lapasiang mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi kita dalam mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran yang keempat dari Studio Conference Jawa Kosan Timur, Voice of Seven. Kita tutup di dalam doa Pendeta Meki Lapasiang. Silakan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Maha Besar, kami tahu bahwa apa yang ada kepada kami itu bersumber dari Engkau ya Tuhan. Amin. Dan saat ini kami sudah belajar bagaimana kami memberi yang terbaik dengan sukacita. Kualitas persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami terus-menerus untuk boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberkati kami semua, pemirsa dimanapun mereka berada, biarlah kasih, kemurahan, bahkan berkat terbesar yang Engkau berikan, yaitu keselamatan, akan terus menjadi bagian kami sampai kepada kekekalan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu ada hadirin pemirsa yang ada di rumah dimanapun kita berada, demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita. Terima kasih Pendeta Meki Lapasiang, terima kasih Pendeta Franklin Satori, terima kasih Pendeta Denis Siswanto. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Tuhan memberkati kita.